Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsya Zaudri. Untuk NIM saya 2355005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4 sistem bakar. Kita next. Apa sih itu sistem bakar? Pengertian sistem bakar. Sistem bakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini menggunakan pengetahuan dan aturan logika yang dimasukkan oleh manusia ahli atau pakar untuk menganalisisnya, menafsirkan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan, layaknya seorang pakar manusia. Sistem bakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Jadi, sistem bakar. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar atau sumber kepakaran yang lain ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan seperti layaknya seorang pakar. Kemudian menjelaskannya ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Kita next. Sistem pakar terkadang lebih baik unjuk kerjanya daripada seorang pakar manusia. Dengan sistem pakar, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit, yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Nah, next. Contoh lain sistem bakar. Ini yang pertama ada digunakan untuk konsultasi. Jadi sistem bakar ini digunakan untuk konsultasi. Yang kedua, sistem bakar selalu tersedia di organisasi. Sedang pakar belum tentu selalu berada di tempat. Misal, suatu keputusan harus diambil oleh manajer yang pakar dalam suatu bidang. Karena manajer ini pergi dan tidak berada di kantor, maka keputusan yang harus diambil tertunda. Nah, sistem bakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Oleh karena itu, pekerjaan dokter akan sangat terbantu sekali dengan SP yang diisi dengan sejumlah pengetahuan. Misal, semua jenis obat dan efeknya, yang pakarnya sendiri belum tentu dapat mengingatnya. Ya, ini manfaat sistem bakar. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan para ahli. Bisa melakukan proses secara berulang-ulang secara otomatis dan menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama berkonsultasi. Dan sistem pakar tetap akan memberikan jawaban. Selanjutnya, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. Sedangkan para pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari, contohnya seperti makan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dapat diagendakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu minimal dan sedikit biaya. Next. Dan dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kualitas dan produktivitas karena dapat memberi nasihat
yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain. Integrasi sistem pakar dengan sistem komputer lain membuat lebih efektif dan bisa mencakup lebih banyak aplikasi. Yang selanjutnya, mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman, fasilitas penjelas, dan berfungsi sebagai guru. Nah, next. Dan ini ada sedikit kelemahan dari sistem pakar itu, yaitu yang pertama, terbatas pada pengetahuan yang diberikan. Sistem pakar ini hanya secerdas pengetahuan yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau pengetahuannya kurang atau salah, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Yang kedua, sulit menangani situasi baru. Berbeda dengan manusia yang bisa beradaptasi dengan belajar dari pengalaman baru, sistem pakar ini tidak bisa mengambilkan keputusan di luar dari aturan yang sudah ada. Untuk yang ketiga, pembuatan dan pemeliharaan mahal. Pengembangan sistem pakar yang baik membutuhkan, yaitu waktu yang lama, ahli domain atau pakar bidang tertentu, programmer yang paham sistem kecerdasan buatan. Yang keempat, tidak memiliki akal sehat atau common sense. Sistem pakar tidak bisa memahami konteks luas atau pengetahuan umum yang tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam sistem. Untuk yang kelima, sulit menjelaskan logika kompleks. Meskipun ada fitur penjelasan explanation facility, terkadang sistem sulit menjelaskan proses pengambilan keputusan secara masuk akal bagi pengguna awam. Ya, di sini ada kelebihan sistem pakar. Tentunya selain ada kekurangan, tentu sistem pakar ini ada juga kelebihannya. Yang pertama yaitu menyediakan keahlian secara konsisten. Sistem pakar selalu memberikan keputusan yang konsisten, tidak terpengaruh emosi, lelah, atau stres seperti manusia. Untuk yang kedua, bisa diakses kapan saja. Sistem pakar dapat digunakan 24 jam, kapanpun dibutuhkan, tanpa harus menunggu pakar manusia yang mungkin sibuk atau tidak tersedia. Yang ketiga, membantu mengatasi kekurangan pakar di daerah terpencil atau tempat yang sulit dijangkau. Sistem pakar bisa menggantikan sementara peran ahli ini. Untuk yang keempat, menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang. Sistem pakar bisa mengurangi biaya konsultasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, dapat menjelaskan alasan keputusan beberapa sistem pakar memiliki explanation facility, yaitu fitur yang bisa menjelaskan kenapa sistem mengambil keputusan tertentu. Ya, kita next. Ini adalah contoh ilustrasi sistem pakar. Ini user atau pengguna, dan ini antar muka pengguna, mesin referensi yang berhubungan dengan fasilitas menjelas, kemudian basis pengetahuan, proses akuisisi pengetahuan, yang terakhir yaitu pakar. Nah, ini contoh ilustrasi sistem pakar. Yang selanjutnya, langkah-langkah apa yang bisa kita buat dalam sistem pakar ini? Tentunya sistem pakar ini ada langkah-langkah dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, menentukan problema yang cocok, mempertimbangkan alternatif, menghitung pengembalian investasi, memilih alat pengembangan, merekayasa pengetahuan, merancang sistem, melengkapi pengembangan, menguji dan mencari kesalahan sistem. Dan yang terakhir yaitu memelihara sistem. Mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.